Tadi malam, saya mendapatkan perlakuan yang tidak enak sama sekali, menginap di salah satu hotel di Pekalongan. Hotel tersebut saya pilih karena dengan alasan yang pertama adalah syariah. Kedua, selain syariah ternyata kok hemat, harganya murah, ada promo. Dan saya datanglah ke hotel tersebut. Saya ternyata setelah check-in diminta biaya tambahan. Karena saya kekeh dengan prinsip saya, nggak ada biaya tambahan sama sekali. Karena saya sering nginep di hotel, kalau di beberapa di tempat. Bukan bermaksud sombong, karena memang saya suka traveling, ngisi di beberapa tempat, dan saya nginep di hotel. Tidak ada satupun yang pernah membuat atau mengenakan biaya tambahan saat saya check-in. Padahal saya udah pesan di Traveloka, Agoda, atau aplikasi apapun. Ya, apalagi di hotel syariah yang saya tadi sempat kejadian, yang katanya ngakunya akadnya syariah, tetapi setelah sampai sana malah dikasih biaya tambahan. Saya kekeh nggak mau bayar biaya tambahan tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi saya ujung-ujungnya diusir, padahal saya sudah mau istirahat. Videonya tolong saksikan kronologis awal yang saya akhirnya ngobrol dengan FO, kemudian saya disambungkan dengan entah atasannya atau GM-nya, saya nggak ngerti, by phone. Yang nyambungin adalah FO-nya. Oke, sekali lagi saya bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan ini hotel, tapi ini jadi pelajaran. Setelah saya lihat di Google review-nya, ternyata bintangnya 3,8. Pantesan aja, karena saya tadi nggak lihat itu. Saya hanya ngeliat ratingnya di Traveloka. Please Traveloka, tolong beresin kasus ini, karena ini bisa mengancam keselamatan tamu-tamu lainnya yang nanti menginap di hotel tersebut. Ngeri banget ya, diusir. Anda silakan lihat videonya sampai dengan akhir nanti. Oke? Sekarang saya udah pindah hotel, sekarang udah jam 11 malam lebih, saya mau istirahat dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat semuanya. Sorry, Ibu terlalu ribet. Saya itu kan udah biasa nginep di hotel. Ini saya kan based on-nya Traveloka. Terus Ibu tiba-tiba ngasih peraturan. Peraturan itu ditulis di Traveloka nggak? Kalau di Travelokanya enggak sih, Pak. Ya udah, kalau gitu gini aja. Gini aja, Bu. Ada, Pak. Bukan, astagfirullahaladzim. Ibu tahu ini kan katanya hotel syariah. Yang namanya syariah itu kan akad juga harus syar'i. Saya kan udah memesan sesuai akad saya di Traveloka. Terus tiba-tiba datang ke resepsionis, kenapa dikasih tambahan biaya? Kalau akadnya di Traveloka ada, saya oke, bisa. Tapi kan saya nggak ada akad di awal. Saya udah bayar loh, Bu. Tiba-tiba diminta tambahan biaya. Ini bukan masalah rupiahnya, ini masalah akad dan juga prinsip, Bu. Ibu tiba-tiba ngasih tambahan biaya. Ya, customer dirugikan. Saya udah capek-capek nyetir, terus tiba-tiba dikasih tambahan biaya. Bukan masalah nominalnya, Bu. Ini masalah akad, Bu. Apalagi katanya hotel syariah. Kok akadnya nggak syar'i jadinya? Nggak usah bawa-bawa PHRI. Bukan. Ibu kalau mau komplain jangan ke customer. Ibu ke Traveloka aja. Kenapa yang customer tiba-tiba dibebankan? Apa hubungannya saya dengan Ibu? Saya pesan ya sudah, selesai. Bukan, kita berdebat nggak akan selesai. Ibu, gini loh Bu, Ibu gara-gara cuman selisih berapa rupiah, Ibu membebankan saya. Oh, saya udah bayar, saya sudah clear dengan akad saya dengan Traveloka. Terus tiba-tiba saya dikenakan biaya. Baru kali ini saya nemuin hotel seperti itu, Bu. Gini aja, Pak. Jadi Bapak ini itu aplikasi itu maksudnya di ruang apa? Di room apa, deluxe atau standar? Kalau memang Bapak tidak berkenan, nggak apa-apa, malam ini Bapak bisa masuk, nggak apa-apa. Cuman tempat kita kan juga ada peraturan yang ada di meja FO tuh. Bukan, peraturan, bukan itu, Bu. Ibu tuh membuat peraturan di luar peraturan akad. Saya itu bayar pakai Traveloka, selesai. Tiba-tiba nggak usah pakai peraturan baru. Saya akadnya dengan Traveloka. Ibu bekerja sama dengan Traveloka. Harusnya Ibu komplainnya ke Traveloka. Jangan komplainnya ke customers. Jangan ditambahin lagi biaya ke customers. Saya akadnya dengan Traveloka, selesai. Ini jadi nggak syar'i akhirnya. Kalau Ibu mau komplain, silakan komplain ke Traveloka. Ibu akad baru dengan Traveloka. Jangan yang dibebankan lagi ke customers. Udah gitu bawa nama-nama PHRI. Saya juga kenal orang PHRI, saya juga orang PHRI, Bu. Jangan usah bawa-bawa nama PHRI. Saya kasuskan di PHRI nanti. Saya orang perkumpulan hotel restoran Indonesia. Saya sebutkan orangnya, nanti Ibu malah jadi nggak enak. Gak usah bawa-bawa PHRI. Saya cuma simple. Saya boleh check-in nggak? Kalau saya nggak bisa, ya udah uang kembali sekarang juga dengan nominal yang sama persis, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Selesai. Saya tak cari hotel lain gitu loh. Pak, kalau mau minta dikembalikan, ya itu mintanya ke Traveloka, ke aplikasi. Maaf ya. Berarti mintanya ke, oke, berarti Bapak ini malam
Berarti gini, ibu tadi bilang kalau saya minta kembalikan, mintanya ke Traveloka kan? Sama, kalau ibu minta uang tambahan, ya mintanya ke Traveloka. Selesai. Ibu ngomong kayak gitu, berarti ibu kalau minta tambahan, ya mintanya ke Traveloka, jangan customer. Gimana sih? Akad saya dengan Traveloka kok. Akadnya sama Traveloka kan, Pak? Ya itu, kalau saya akad dengan Traveloka, berarti saya sudah clear dong. Saya boleh check in dong. Clear kan, Bu? Kalau saya minta balik ke ibu bisa nggak? Nggak, saya minta balik uang ke ibu sekarang juga bisa nggak? Nggak bisa. Lah berarti ibu minta uang saya juga nggak bisa dong? Mana FO-nya, Pak? Saya mau bicara dengan FO-nya. Loh, ini FO dari tadi depan saya, kasihan FO-nya sampai nangis. FO-nya nggak salah, cuma jalanin tugas. Kasihan FO-nya, saya mau check in kok dipersusah banget. Ya Allah, Bu. Ini nama baik ibu loh, nama baik hotel ini loh, Bu. Cuman gara-gara kita debat gini, ini bisa jadi viral loh, Bu. Ya, apalagi bawa-bawa nama PHRI. Mbak Evi, coba dimasukkan aja, Mbak, ke ruangan, Mbak. Ya. Ini dengan ibu siapa? Ibu Eti. Ibu Eti orang PHRI mana? Pekalongan ya? Masih di Pekalongan. Oke. Kita tinggal di Pekalongan. Oke. Ya udah. Ya. Ini izin saya rekam tadi, Bu. Biar saya sebagai bukti. Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke, sebagai bukti, izin saya rekam karena kasihan FO Anda. Kalau caranya kayak gini, Ibu akan kehilangan banyak customers. Ini bukan masalah nominal ya. Simple gitu loh. Customer check-in jam segini pasti udah lelah, Bu. Customer check-in jam segini udah lelah. Iya, Ibu mempersusah. Bapak itu salah. Bukan, kasihan nih malah saya mau Bapak check-in. itu salah. Gimana? Bapak itu salah. Bapak itu dari tadi itu mau dijelasin, tapi Bapak itu ngomong terus gitu. Bukan. Ini kan masih mau dicari jawabannya. Dan saya itu di situ tuh juga bukan owner, Pak. Jadi Bapak itu salah gitu loh. Salah saya apa? Ibu kok nyalain customer? Salah saya apa, Ibu? Ibu nyalain customer. Customer salahnya apa sih? Sebutkan kesalahan saya. Kalau customer itu juga tidak bisa dijelaskan dengan baik, ya. Apanya yang perlu dijelaskan? Yang penting kan aku malam ini kan aku bilang. Yang penting kan aku malam ini kan udah bilang. Bu Evi, HP-nya dikasihkan ke Bu Evi. Apa beratnya sih, Pak? Loh, ini dari tadi HP-nya dari tadi tuh saya loudspeaker. Ibu tinggal ngomong aja sama Mbak Evi. HP-nya Ibu tuh di loudspeaker dari tadi. Tinggal ngomong aja, Bu. Saya tuh nggak megang HP Ibu. Oke, ini namanya Hotel Indonesia nih. Ya, bawa-bawa nama PHRI. Ya. Ini saya mau tidur, ada orang, jangan siapa namanya? Saya merasa terancam ini. Silakan sampai polisi. Silakan. Saya merasa terancam. Salah saya apa? Jenengan merasa Ibu, salah saya apa? Jenengan kan udah mematuhi peraturan yang ada di sini. Salah saya apa? Salah apa? Jenengan patuhi peraturan. Saya baru mau tidur dipanggil ini. Silakan. Salah saya apa? Jenengan Loh, silakan saya jangan check out aja. Ya uangnya Ini kan- dikembalikan dong, Pak. Silakan ke Traveloka. Loh, udah silakan. Kalau uang saya balik, saya check out mana? Saya tak mau check out. Loh, saya mau siap-siap. Jenengan komplain sama Traveloka bukan di sini, jenengan pembayaran di sana kan? Loh, kalau sudah check in nggak bisa dong. Jenengan Ya sudah, keluar mana aja. sini. Balikin, Pak. Jenengan keluar aja, sudah nggak mau Astagfirullahaladzim. tamu-tamu semua. Loh, saya mau. Saya usir, iya. Dengan kasar saya menyatakan. Ya udah, kembalikan KTP, saya langsung cabut. Serius. Saya cabut ya. Oke, ya. Berarti saya diusir Ya. karena saya apa? Tidak mematuhi peraturan di hotel. Peraturannya apa? Peraturan ada biaya tambahan harus dipatuhi. Biaya tambahnya disebutkan di Traveloka enggak? Di Traveloka tidak disebutkan boleh. Di sini Enggak, setiap perusahaan di- ada masing-masing aturan. Oke, saya akadnya dengan siapa, Pak? Dengan Traveloka. Silakan. Kalau misalkan Bapak mau minta uang, ini bukan masalah rupiah. Bapak harusnya minta uangnya ke Traveloka. Silahkan jenengan aja kamu Loh, komplain. kalau saya komplain ke Traveloka udah nggak bisa karena saya sudah berlaku check-in. Jenengan maaf sudah tidak membuat nyaman tamu-tamu. Saya lain, bisa jenengan nggak, Bu, keluar aja. minta uangnya ke Traveloka? Tidak bisa, aku udah bilang dari awal tidak bisa. Tidak bisa. Lah kenapa saya nggak bisa minta uang ke Traveloka? Bapak kan udah Jangan bilang kan, patuhi kalau nggak menerima peraturan di KTP, sini aja. Terus langsung mau keluar, mau check out. Yang bilang, loh, tapi uang saya balik dulu. Minta Maaf. Traveloka, maaf. Jenengan keluar aja. Baru ini saya minta Traveloka, gimana caranya? Jenengan silahkan rekam. Aplikasinya ada chat. Ya kalau sudah check-in nggak bisa dong, Bu. Kok nggak bisa gimana? Lah, bantu saya ajarin dong. Bantu saya ajarin dong. Maaf, jenengan mohon keluar ya. Ibu kenapa, Bapak kenapa dobrak pintu? Jenengan kenapa dikunci? Ya karena ajak saya merasa bicara. terancam, Pak.
Baik, Terancam dari mana? jenengan Kita sudah nggak tidak pakai- Saya merasa terancam karena saya tiba-tiba disuruh diusir dari Iya, sini. karena sudah membuat tidak Oke, nyaman. saya keluar. Ya. Oke, saya keluar. Ya, silakan. Yes, oke saya keluar ya. Saya keluar, saya mau tutup dulu, saya mau ganti baju. Ya ngapain Anda tutup? Ya saya kan mau ganti sana. Anda Oke. mau ngintip saya? Saya tunggu. Iya. Saya mau check out ya. Ini aduh, benar-benar nih. Oke, saya keluar. Oke, saya check out, Pak. Tunggu. Ya. Ya. Oke ya. Ya. Yes. Mudah-mudahan uang saya bisa balik. Nggak ada barang saya tidak mengambil barang satupun. Tenang aja. Oke. Saya tiba-tiba diusir dari hotel ini. Nggak tahu ya. Aduh. Saya tiba-tiba diusir dari hotel ini. Namanya Hotel Indonesia. Tadi tiba-tiba orang keamanan datang ke sini. Bayangkan. Ini saya mau istirahat. Tiba-tiba saya diusir. Nih. Oke, saya mau pulang jam segini. Ini saya lagi di Pekalongan. Ini benar-benar ironis. Oke. Ya. Oke. Mbak, saya disuruh pulang nih. Mbak tahu saya diusir. Orang keamanan datang ke kamar saya disuruh check out. Nggak tahu berkumis gitu bapak-bapak. Di pintu saya didobrak lagi. Saya kok ngeri ya Mbak ya. Ini tuh saya diusir. Udah ada customer yang diusir seperti saya. Ya ampun. Mbak nanti nangis gara-gara saya. Saya kan cuma nanya kan. Nggak mungkin mbaknya ini sampai nangis kalau nggak dibentak-bentak. Loh saya tadi bentak Mbak. Saya cuma nanya. Jadi bentak-bentak sama jenengan. Saya nggak bentak. Saya nanya. Astagfirullahaladzim. Ibu ini hotel syariah kan? Syariah kan? Nggak usah bawa-bawa syariah. Kalau syariah kenapa akadnya tidak syariah? Loh, harusnya tamu tuh Ibu tahu akad syariah nggak? tahu. Akad syariah sesuai yang dibayar itu sesuai. Ya, Mbak sehat ya. Sekali lagi saya nggak marah sama Mbak. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya, saya nggak marah sama Mbak. Saya cuma kaget aja. Mbak tadi nangis karena takut dimarahin dan takut tombok kan? Mbaknya itu tadi nangis karena takut dimarahin dan takut tombok. Takut dimarahin dan takut kalau ngomong Mbak Evi terus terang. Ya udah. Ini direkam. Ya udah, oke Mbak ya. Saya cuma bilang, makasih Mas Fajar, ya. Makasih ya. Oke. Oke. Saya harus keluar. Akhirnya ini jam 11 di Pekalongan, saya akhirnya nginep di Hotel Namira, ya. Makasih ya Mas ya, buat servisnya. Nah, ini udah senyum gini. Oke, ini saya akhirnya nginep di sini nih. Mudah-mudahan bisa istirahat nyenyak dan soal kasus tadi mudah-mudahan bisa segera selesai ya. Akhirnya nginep di Hotel Namira Syariah. Nah, ini Hotel Namira Syariah. Mudah-mudahan benar-benar syariah. Saya check-in di Traveloka ya Mas ya? Iya, betul Pak. Mas kalau check-in di Traveloka kena biaya tambahan lagi nggak sih sampai sini? Nggak ada Pak. Jadi apa yang akad saya di Traveloka ya udah selesai ya? Betul. Gak ada biaya tambahan apapun ya? Apapun alasannya ya? Betul. Yes, makasih Mas. Ini hotel syariah ini ya? Betul Pak. Makasih ya Mas ya. Oke, saya check-in hari ini ya. Boleh. Ini sekarang sudah jam 11. Habis kejadian tadi ya. Masnya tadi saya ceritakan sedikit ya Mas ya. Allah nih. Hotel Namira di Pekalongan. Jadi besok mau ngisi acara di Pekalongan, saya malam ini check-in di Pekalongan. Oke, terima kasih Mas. Dengan Mas siapa? Agian Pak saya. Oke, Mas Agian, makasih Mas. Ya. Selamat pagi. Hari ini saya masih di Pekalongan setelah kejadian drama saya diusir dengan salah satu hotel yang akunya syariah tapi ternyata tidak syariah, namanya Hotel Indonesia. Saya spill namanya, Hotel Indonesia Pekalongan ya. Kemudian saya pindah ke satu hotel karena saya diusir tuh. Lihat video saya sebelumnya. Itu namanya adalah Hotel Namira Syariah. Alhamdulillah udah istirahat. Dan pagi ini, alhamdulillah saya tadi semalam, malah dari semalam itu saya dihubungin oleh orang PHRI Jateng, Perkumpulan Hotel Restoran Indonesia. Pengurusnya Jateng dan pengurusnya Kota Pekalongan. Karena kenapa? Si hotel yang tadi itu yang bikin masalah, ngecas biaya tambahan, katanya infonya itu kebijakan dari PHRI. Kan nggak masuk akal gitu ya. Nah makanya saya konfirmasi ke orang PHRI langsung, karena kebetulan saya juga kenal orang-orang PHRI dan istri saya juga anggota PHRI. Nah ini ternyata saya ketemu, alhamdulillah tadi disamperin di lobi sama ketua PHRI Pekalongan, namanya Mas Trias. Halo Mas Trias. Halo Mas. Ya, alhamdulillah jadi kenal di sini ya. Iya. Oke, Mas Trias, kita bukan pengen klarifikasi ya, share ini. Bener nggak sih
biaya tambahan yang hotel itu karena kebijakan dari PHRI? Ya, jadi perlu saya uruskan di Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia tidak ada yang namanya biaya tambahan, kecuali jika customer itu upgrade ke kamar yang lebih besar ya. Jadi tidak ada kebijakan dari PHRI, itu mungkin kebijakan dari masing-masing hotelnya ya Mas ya. Oke, tapi secara aturan harusnya boleh nggak sih? Kalau kita udah akad sama aplikasi Traveloka tiba-tiba dikenain biaya lagi? Sebenarnya kalau sudah ke OTA ya, ke aplikasi itu sudah Selesai kan? Selesai, Yes. ada biaya tambahan lagi. Kecuali Iya. tadi ya, kalau memang kita ada request. Yes. Nanti maksudnya ada biaya tambahan. Dan saya sama sekali nggak ada upgrade atau request. Berarti salah ya, udah pasti Ya. ya. Dan nanti teman-teman PHRI Pekalongan akan menyamperin itu hotel. Jadi terima kasih Mas Des untuk Sama-sama, mohon maaf kita Yes. namanya di Pekalongan. Oke. Semoga terus berkunjung ke Pekalongan. Yes, terima kasih. Jadi Mas Des ini adalah ketua PHRI Kota Pekalongan ya. Ya. Yes, malah jadi temenan kita. Nggak taunya sama-sama pengusaha bakery juga, pengusaha kuliner. Oke, terima kasih. Itu biar nggak gagal paham, silakan lihat video saya part 1 sampai dengan selesai. Terima kasih ya. Setelah tragedi semalam di Pekalongan, saya diusir dari salah satu hotel di Pekalongan yang ngakunya syariah, ternyata nggak syariah. Lihat video saya sebelumnya. Kemudian saya paginya dan siangnya tadi mengisi training di Pekalongan, dan alhamdulillah malam ini baru saja saya sampai di Kota Tegal, di Mimi Brownie Tegal. Dan saya maksudnya video ini pengen mengklarifikasi, menginformasi juga. Banyak sekali pihak yang menyalahgunakan momentum ini. Apa? Contohnya tiba-tiba ada yang mengupload satu video yang katanya detik-detik CCTV Rama Shahid membawa barang aneh. Barang aneh apa? Nggak ada hubungannya. Ternyata setelah diklik affiliate marketplace. Terus ada juga pihak-pihak yang mengaku saya jadi LSM dari pengacara dan sebagainya. Jadi mohon maaf, saya per hari ini belum membuka banyak WA, karena WA-nya masuk banyak banget yang peduli dengan saya, teman-teman saya, makasih, mohon maaf, saya belum buka. Kemudian DM IG dan juga TikTok, ya. Dan saya udah sampai Mimi Brownie Tegal, disambut sama teman-teman saya, bukan teman-teman ya, ini tim ya, yang saya udah kayak temen, udah keluarga, tim Mimi Brownie Mimi Coffee. Halo. Hai. Halo, Pak. Di, dengan kejadian tadi, kalau kamu jadi saya gimana? Kamu lihat kejadian tadi gimana? Greget Pak, Greget ya? greget sekali. Oke. Mila? Greget banget sih. Di, apa-apaan gimana? Greget Pak. Greget banget semua. Jadi greget itu apa? Gemes ya? Gemes. Jadi ini di Mimi Brownie Mimi Coffee di Tegal. Jadi saya kesini dulu, resting dulu sebentar di Tegal. Terus besok pagi saya sama tim mau ke Jogja, gitu ya. Tuh, berani speak up ya guys. Kalau ada apa-apa yang salah harus berani speak up. Oke? Dan alhamdulillah sampai sini intinya banyak sekali yang memanfaatkan momentum ini dengan hal yang tidak baik. Jadi Anda harus waspada juga para netizen, dan saya surprise ternyata sampai dengan sekarang pihak hotel itu tidak ada niat baik ke saya, dan klarifikasinya pun counter attack banget, malah seolah-olah di event saya dituduh membentak, saya dituduh susah dan sebagainya. Silakan biar nggak gagal paham, Anda bisa lihat video part 1 sampai dengan selesai. Terima kasih juga buat teman-teman PHRI Jateng dan PHRI Pekalongan yang sudah meluruskan ini. Sekali lagi, nama baik PHRI juga tercoreng gara-gara kasus ini, dan ternyata hotel tersebut, CGM tersebut bukan anggota PHRI Pekalongan. Sekali lagi, ini adalah bagian dari speak up. Kalau Anda menemukan hal yang aneh, yang janggal, silahkan Anda berani speak up dengan bukti dan kebenaran. Dan ternyata saya bukan korban pertama di hotel tersebut. Saya korban berikutnya, ya, korban yang akumulatif, dan saya yang akhirnya speak up. Terima kasih semuanya. Suasana tenang di sebuah hotel di Pekalongan mendadak berubah tegang. Seorang tamu, yang awalnya datang untuk menginap dengan tenang, justru berakhir diusir oleh pihak hotel. Alasannya, penolakan membayar biaya tambahan yang disebut-sebut tiba-tiba muncul di luar kesepakatan awal. Video kejadian ini sudah tersebar luas di media sosial, memicu kemarahan netizen dan membuka perdebatan sengit soal pelayanan hotel di Indonesia. Akun TikTok @RamaShahid menceritakan pengalaman kurang menyenangkan saat menginap di salah satu hotel di Pekalongan, Jawa Tengah. Rama Shahid mengaku memilih hotel tersebut karena merupakan hotel syariah dan menawarkan harga promo. Namun setelah check-in, Rama masih diminta biaya tambahan. Saya keke dengan prinsip saya. Nggak ada tambahan biaya sama sekali, ujarnya. Pengalaman tersebut merupakan yang pertama kali untuk Rama meski sering menginap di hotel. Tidak ada satupun yang pernah mengenakan biaya tambahan saat check-in, terang Rama. Yang ngakunya akadnya syariah. Tetapi setelah sampai sana malah dikasih biaya tambahan, imbuhnya.
Rama Shahid yang tetap tak mau membayar biaya tambahan akhirnya diusir dari hotel. Saya ujung-ujungnya diusir. Padahal saya sudah mau istirahat, ungkapnya. Melalui ceritanya tersebut, Rama Shahid berharap pihak aplikasi yang menyediakan layanan pemesanan hotel dapat berbenah. Review hotel di aplikasi tersebut cukup baik, sementara di Google Maps hanya 3,8 dari nilai maksimal 5 bintang. Please travel *, tolong beresin kasus ini, karena ini bisa mengancam keselamatan tamu-tamu lainnya yang menginap di hotel tersebut, kata Rama. Dari percakapan yang direkam Rama Shahid, pihak hotel menyinggung selisih biaya dengan pihak aplikasi penyedia hotel. Rama sebagai kustomer menolak dibawa-bawa dengan masalah tersebut. Menurut Rama, pihak hotel seharusnya komplain kepada pihak aplikasi, bukan membebankan biaya tambahan kepadanya. Pihak hotel juga membawa Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dalam pembicaraan mereka. Saya juga kenal orang PHRI. Saya juga orang PHRI. Jangan bawa-bawa nama PHRI. Malah saya kasuskan di PHRI nanti, tegas Rama. Setelah berdebat, Rama Shahid akhirnya diperbolehkan masuk kamar tanpa biaya tambahan. Namun baru mau beristirahat, Rama diusir dari hotel akibat tidak mematuhi peraturan hotel yaitu membayar biaya tambahan. Pintu kamarnya sempat dipukul sangat keras lantaran Rama menguncinya dari dalam setelah mendapat ancaman. Rama juga dituding membuat tamu-tamu lain di hotel tidak nyaman dengan kehadirannya. Anda tidak mematuhi peraturan yang ada di sini. Silakan check out saja, ujar seorang pria parubaya yang diduga security hotel. Ketika Rama meminta uangnya kembali, pihak hotel menolak dan menyarankan langsung ke aplikasi penyedia hotel. Di sisi lain, pihak hotel juga meminta Rama membayar biaya tambahan di luar aplikasi tersebut. Anda komplain ke travel *, Anda pembayaran di sana kan? Kata bapak-bapak berkumis sebelumnya. Saya usir dengan kasar. Diusir karena nggak mematuhi peraturan ada biaya tambahan. Di perusahaan ada masing-masing aturan, tegasnya. Rama Shahid yang membuat konten diusir dari hotel tersebut rupanya adalah founder Adaptable Consulting dan Yuk Berani Bicara. Lebih dikenal sebagai Coach Rama Shahid, yakni seorang profesional trainer, konsultan, writer dan entrepreneur. 3 video yang direkam Rama telah ditonton 3 juta, 19 juta, dan 15 juta pada Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025. Akibatnya, Hotel Indonesia Pekalongan yang dikunjungi Rama Shahid banjir ulasan buruk dari warganet. Nama di Google Maps pun berubah menjadi Hotel Goib Indonesia Pekalongan dan ratingnya turun menjadi 3,75 bintang dari 830 ulasan. Dibagikan akun Instagram @popfemindonesia, pihak hotel telah memberikan klarifikasi. Menurut pihak hotel, Rama Shahid hanya diminta biaya tambahan sebesar Rp10.224. Pihak hotel juga mengajak Rama Shahid bertemu untuk menyelesaikan kesalahpaham mereka. Sayangnya warganet tetap memboikot Hotel Indonesia Pekalongan karena dinilai bersikap arogan. Kalau memang ada biaya tambahan, seharusnya dijelaskan dari awal, bukan pas sudah check-in. Pelayanan seperti ini bikin nama hotel jelek, apalagi kalau viral. Jangan-jangan ini modus cari untung. Pasang tarif di awal, nambah biaya belakangan. Tamu itu punya hak untuk menolak kalau merasa dirugikan. Kalau kejadian di saya, pasti langsung lapor ke pihak berwenang. Netizen harus hati-hati. Baca detail sebelum booking hotel. Miris. Di negara sendiri malah diperlakukan seperti itu. Di tengah ramainya perdebatan, sebagian netizen menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar masalah biaya tambahan, tapi juga soal transparansi dan etika pelayanan. Banyak yang menyerukan agar pihak hotel segera memberikan klarifikasi resmi. Bahkan ada yang menyarankan untuk memboikot hotel tersebut jika memang terbukti merugikan tamu. Sementara itu, tak sedikit pula yang mengingatkan calon wisatawan untuk selalu membaca detail perjanjian sebelum menginap, agar tidak menjadi korban kejutan tak menyenangkan seperti ini. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa transparansi adalah kunci dalam dunia pelayanan. Satu kejadian saja bisa meruntuhkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Apakah ini murni kesalahpahaman? Atau memang ada praktik curang di baliknya? Kita tunggu klarifikasi resmi dari pihak hotel. Yang jelas,
Sebagai konsumen, kita harus selalu cermat membaca detail dan tak ragu untuk memperjuangkan hak kita. Kalau kalian ingin terus update kabar terbaru dan gosip panas seperti ini, jangan lupa klik like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan pastikan sudah subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita heboh berikutnya.